Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Yusri Zalbungi di channel YouTube Yusri Zalbungi ya. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa peninggalan Belanda yang ada di Aceh setelah sekian lama, yaitu 350 tahun atau 3 abad setengah Belanda menjajah Indonesia. Dan Aceh pun juga termasuk daerah yang dijajah oleh Belanda. Bahkan Jepang juga pun sama. Tapi kali ini kita akan membahas beberapa peninggalan-peninggalan Jepang peninggalan-peninggalan Belanda yang ada di Aceh yang dijadikan sebagai situs warisan sejarah Indonesia. Sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan bagi kalian yang sudah subscribe jangan lupa like dan nonton sampai habis ya. Oke, inilah dia videonya. Sejarah mencatat 350 tahun Belanda menjajah Indonesia. Dan harus diakui bahwasanya Belanda tak pernah berhasil menaklukkan Aceh. Meskipun dudukan senjata perang yang canggih, Belanda tak mampu membendung semangat perang syahid rakyat Aceh. Banyak kisah dan benda yang mereka tinggalkan. Inilah beberapa peninggalan Belanda di Aceh. 1. Kengkrof, tempat Belanda mengubur tentara. Kengkrof adalah bukti gigihnya perjuangan rakyat Aceh melawan serangan Belanda. Disinilah tempat dimakamkan sekitar 2.200 serdadu Belanda yang tewas selama perang melawan pejuang Aceh, termasuk 4 jenderalnya. Pemakaman ini juga disebut Kengkrof Pecut, terletak di kawasan Blower, Kota Banda Aceh, tepatnya di belakang Museum Tsunami Aceh. Selain wisatawan domestik, lokasi ini juga kerap dikunjungi turis asing, terutama dari Belanda, Jepang, dan Malaysia. 2. Artileri Belanda di Gedung Tua. Di sini terpampang sebagian senjata artileri militer peninggalan Belanda yang dipakai saat perang Aceh. Area komplek masih satu pagar dengan makam Sultan Iskandar Muda dan berdampingan dengan Meligau atau pendopo Gubernur Aceh. Berada di tempat ini kita seakan-akan seperti berada di area militer. Meriam-meriam berbagai ukuran tersusun rapi dekat pagar. Moncongnya diarahkan ke jalan dalam posisi siaga. Meriam dan artileri tempur ini tak aktif lagi, begitu pula dengan rudal dan ranjau kapal. Peralatan ini merupakan peninggalan masa perang melawan Belanda yang dikumpulkan setelah kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya milik Angkatan Darat, tapi ada juga meriam Angkatan Laut. Ukuran meriam ini lebih besar dan panjang dibandingkan dengan yang lain di deretannya. 3. Jejak telepon militer pertama Hindia Belanda. Sentral telepon ini dibangun di area keraton atau Istana Kerajaan Aceh Darussalam ketika Belanda menduduki Kutaraja dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan militer. Belanda menyebutnya kantor telepon Kutaraja. Terletak di pangkal jalan Tunku Umar, Kota Banda Aceh. Bangunan arsitektur Eropa ini berdiri kokoh di antara rimbun pohon terembesi. Bangunan 2 lantai ini merupakan pusat telepon militer Belanda pada masa perang melawan Aceh, yang kini dijadikan salah satu cagar budaya. 4. Menara air Belanda di Kutaraja. Menurut sejarah, menara ini merupakan tempat penampungan dan pendistribusian air semasa kolonial Belanda. Pemerintah Hindia Belanda tahun 1904 merintis pusat pengolahan air bernama Geni Water Lading yang berlokasi di area keraton atau bekas istana kerajaan Aceh. Setahun kemudian, aktivitas produksi air mulai berlangsung. Menara air ini merupakan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda yang kini menjadi situs warisan wisata dunia. Letaknya tak jauh dari Masjid Raya Baitur Rahman atau bersebelahan dengan Taman Bustan Salatin. 5. Benteng Belanda. Benteng peninggalan Perang Dunia Kedua bekas penjajahan Belanda dan Jepang yang terletak di atas bukit kota Sabang kini menjadi bukti sejarah. Di atas benteng kita dapat menikmati keindahan panorama kota Sabang. Di masa lalu, benteng ini dijadikan sebagai tempat berlindung bagi pasukan Belanda dan Jepang. 6. Rumah peninggalan Belanda. Rumah opsi militer ini terletak di tepi Jalan Sultan Mahmud Shah, Kelurahan Keraton, Kecamatan Baitur Rahman. Bangunan ini didirikan pada tahun 1890 dan saat ini difungsikan sebagai rumah bersalin dan klinik militer TNI. Rumah lainnya dari peninggalan Belanda juga berada di seputaran Muara Batu, Krungmane, Aceh Utara. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bagikan juga kepada kawan-kawan kalian lainnya. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, jangan lupa komentar, kritik, dan saran di bawah kolom komentar. Saya tunggu ya. Salam, ada nanggro.